Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mencoba membuat tutorial. Pada kesempatan ini kita akan membuat absensi online menggunakan Zoho. Jadi Zoho Creator itu media online yang menyediakan aplikasi yang mana di antara aplikasi yang disediakan adalah bisa untuk presentasi, spreadsheet atau pengolah data, kemudian dokumen online, ada social network, dan ada juga untuk keperluan meeting. Nah, dalam belajar dari rumah PDR, maka kita memerlukan absensi online, karena untuk mengecek kehadiran dari siswa atau peserta didik kita, maka kita untuk mendapatkan data otomatis ada link aplikasi absensi yang kita kirim ke anak peserta didik kita. Mereka bisa mengisi, kemudian bisa tanda tangan dan mengirim kembali ke kita. Nah, kita akan mulai. Untuk Zoho ini, aplikasi yang digunakan untuk membuat absensi online adalah Zoho Form. Jadi kalau kita browsing di internet, pada Google kita bisa langsung ketikkan yaitu Zoho Form. Jadi setelah kita mengetikkan Zoho Form pada pencarian Google, maka akan tampil seperti di layar, yaitu membuat formulir online. Kita bisa klik, maka akan tampil halaman awal pada Google Form, di mana kalau kita belum mendaftar harus mengisi formulir online gratis terlebih dahulu. Di atas nama perusahaan kita bisa mengetik nama sekolah kita, kemudian email kita, email untuk akun Google. Berikutnya kata sandi yang kita inginkan pada Google Form ini untuk masuk, dan nomor telepon. Setelah kita menyetujui ketentuan layanan dengan memberikan centang pada saya setuju, kita bisa mendaftar gratis. Nah, kita bisa juga masuk menggunakan akun Google kita atau Facebook. Ya, kita bisa. Tentunya kita masukkan sandi juga ya. Nah, apabila sudah memiliki akun di Google Formulir, maka begitu kita klik masuk menggunakan akun Google, apabila kita sudah punya akunnya, maksudnya sudah mendaftar, nah akan muncul tampilan Google Form seperti di layar ini. Karena saya sudah mendaftar sebelumnya dan saya punya file tersimpan untuk absensi terdahulu. Nah, bagaimana kalau membuat Google Form untuk absensi yang baru dibikin? Maka kita akan mengetik new form, dan untuk mengkreasi a new form kita ada dua pilihan, mau pakai template atau pakai format kosong, ya, formulir kosong. Pada kesempatan ini kita menggunakan format atau formulir kosong dari Zoho Form. Pada kesempatan ini kita mencoba membuat menggunakan formulir kosong, ya. Jadi kita ketikkan absensi kehadiran PDR, ya. Deskripsi kita bisa isikan, misalkan
nama sekolah kita. Kemudian kita klik create. Maka akan muncul lembar kerja membuat form. Dalam hal ini adalah yang kita kehendaki absensi kehadiran PTR. Nah, judulnya yang kita ketikkan di awal tadi sudah tampil di atas, dan kita misalkan mau mengedit kembali bisa di form properties. Jadi lembar kerja Google Form ini, sidebar sebelah kiri itu adalah format basicnya yang terdiri dari fitur-fitur yang mana ini yang memudahkan kita membuat absensi online adalah modelnya menggunakan drag and drop ya. Jadi ini kita klik, kita pindah ke lembar kerja utama. Kemudian pada lembar kerja utama, judul atau isi atau deskripsi yang belum sesuai kita bisa edit di form properties yang di sidebar sebelah kanan ini ya. Ini kemudahannya pada Zoho Form. Baik, kita akan coba mulai dari awal. Otomatis kalau absensi kita butuhkan nama, maka di fitur-fitur pada sidebar sebelah kiri ini sebenarnya ada nama di sini. Kalau kita coba drag and drop, maka otomatis ada nama name ya. Cuman kebiasaan di Indonesia namanya langsung diketikkan satu kali. Kalau pada formulir ini, pada absensi yang kita coba bikin ini ada nama awal, ada nama akhir. Kalau kita menginginkan tidak dalam bentuk format nama awal akhir, kita bisa pilih single line ya, yang di atas ini single line. Jadi kita hapus dulu ini, kemudian kita pilih single line, kita drop pada lembar kerja utama. Nah, single line-nya ini kita bisa edit pada sidebar sebelah kanan, yaitu properties. Jadi single line-nya kita ganti dengan nama ya. Dan ini wajib diisi. Pada properties ini ada bagian bawah yaitu validasi, validation. Kita centang mandatory, sehingga untuk nama ini sudah bertanda bintang merah, artinya wajib isi. Oke, setelah nama kita butuh kelas. Kelas bisa juga single line, artinya siswa peserta didik mengisi sendiri. Tetapi kita juga bisa nyoba yang lain, diantaranya adalah drop down. Ini kita coba drag and drop. Nah, drop down ini pada saat diklik tanda panah, maka ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihannya ada pada choice sebelah sidebar sebelah kanan ini. Untuk drop down-nya sendiri kita bisa rename, kita bisa namai yaitu kelas. Berikutnya ada berapa pilihan yang akan kita bikin, kita lihat di sini. Yang tersedia 3, bisa tambah dengan ngeklik tanda tambah, atau mungkin kalau kelebihan kita bisa klik kurang ya. Misalkan kelasnya ini ada pilihan-pilihan 10 MIPA 1, kemudian 10 MIPA 2, berikutnya ada 10 IPS. Kemudian ada lagi
10 bahasa. Ya, ini kelebihan satu, kita bisa kurangi. Ada 4 pilihan, misalkan seperti itu. Dan ini harus diisi, jadi pada validasinya kita centang mandatory. Oke, sudah selesai. Berikutnya lagi yang kita butuhkan adalah data hari tanggal. Ya, kita bisa drag and drop date. Kita tambahkan pada lembar kerja utama. Kita rename lagi hari tanggal. Kalau date itu isinya sebenarnya hari, bulan, dan tahun. Jadi bisa kita ketik hari pelaksanaan PDR. Ya. Kemudian perlu juga ditandai lagi untuk validasinya mandatory, wajib isi. Berikutnya lagi adalah waktu. Jadi time, diambil time, kita tempel pada lembar kerja utama. Waktunya nanti untuk mengisi kapan dia absensi, ya, hari itu. Jadi di sini kita bisa ketikkan jam absen, jam absensi. Kembali kita tandai mandatory. Kalau sudah, kita mungkin perlu juga informasi mata pelajaran apa dia harus ngisi absen. Jadi bisa single line, bisa drop down, atau mungkin multiple choice atau yang lain, ya. Tapi kita pilih single line. Nah, di sini kita ganti untuk label, feed labelnya atau namanya, yaitu mata pelajaran. Kembali untuk validasinya mandatory supaya terisi semua. Terakhir adalah kita membutuhkan tanda tangan. Pada sidebar sebelah kiri, basic fill-nya ini tidak ada untuk tanda tangan, maka kita bisa klik pada advanced fill. Nah, di sini ada signature. Jadi signature ini adalah untuk membubuhkan tanda tangan secara online. Kita drag and drop ke bagian bawah. Nah, kita namai kembali pada propertiesnya dengan tanda tangan. Oke, wajib isi tanda tangannya. Jadi validasi kita centang mandatory, apabila salah satunya tidak diisi, maka belum bisa disubmit atau belum ngirim. Ya, jadi itu data-data inti yang kita perlukan dalam absensi saat kita melakukan PDR di rumah. Bagaimana kalau sudah selesai, form yang kita anggap penting untuk dibikin sudah selesai, maka kita simpan, save. Ya, kita simpan. Tapi ada mungkin yang perlu diberikan pilihan-pilihan, yaitu kita bisa melihat tampilan ini apabila nanti terkirim ke peserta didik kita. Ada pilihan-pilihan tema di sini, yaitu tampilannya. Kita coba klik tema. Ini adalah tampilan default-nya yang kita belum pilih sama sekali, pilihan default. Dan kita masih bisa membuat pilihan-pilihan, buat pilihan-pilihan bentuk absensi kita. Ya. Seperti pilihan-pilihan di bawah ini, kita bisa memilihnya. Kita akan coba salah satu.
misalkan kita pilih yang classroom ya, classroom. Ini kita coba, kita preview dulu, kita lihat seperti apa tampilannya. Ini adalah tampilan classroom. Maka kalau kita mau aplikasikan untuk kita pilih, untuk kita pakai, maka bisa diklik apply themes ya. Tapi kalau kita pengen pilihan-pilihan yang lain, sebagai contoh yang seperti ini, kalau kita preview untuk profesional namanya ini ada model lembaran yang berbeda. Kita bisa pilih ini, misalkan apply theme, diklik. Oke, itu tema yang kita pilih. Kemudian karena sudah kita simpan dan temanya sudah kita pilih, maka kita bisa men-share atau membagikan absensi ini kepada peserta didik kita melalui internet atau melalui WhatsApp. Jadi klik share untuk membaginya. Kemudian kita dapatkan form URL-nya ya, atau linknya. Linknya ini masih panjang, maka untuk memperpendeknya shorten URL. Sudah di-generate, maka kita dapatkan ini adalah link pendeknya. Kita bisa copy ya, bisa copy, kemudian kita pastekan ke WA grup peserta didik kita atau melalui media pembelajaran yang kita pakai itu dipastekan. Nah, kita akan coba ya, yang kita buat tadi kita isi. Kita bisa ketikkan nama. Seakan-akan ini simulasinya pada saat peserta didik sudah kita kirimi dan mereka membuka. Maka mengisi nama. Kemudian drop down-nya tadi berupa kelas, mereka bisa mengisi kelasnya. Kemudian untuk hari pelaksanaan PDR itu bisa mengklik kotak di sebelah kanan dari kotak kosong. Misalkan tanggal 22 Juli 2020 diklik. Kemudian untuk jam absensi bisa diisi jamnya ya, menitnya, AM PM ya. Untuk mata pelajarannya mungkin kita bisa isikan. Nah, misalkan PPKN. Selanjutnya peserta didik akan tanda tangan di dalam kotak ini ya. Jadi tanda tangan dan di submit kalau sudah selesai. Oke, jadi itu contoh tadi, ada satu orang yang mengisi untuk Zoho Form kita. Bagaimana kita mengeceknya setelah pembelajaran selesai, siapa-siapa yang hadir? Maka kita kembali masuk ke Google Form dan di sini ada tanda home, rumah. Kita klik form ya. Nah, di sini ada absensi yang kita bikin tadi. Untuk melihatnya kita klik all entry. Nah, all entry di sini adalah peserta didik yang sudah melakukan absensi atau presensi. Di sini ada nama masuk tadi, sudah saya coba, dan tanda tangannya adalah di sebelah kanan. Iya. Jadi formatnya kan nama, kelas, hari pelaksanaan PDR, jam absensi, mata pelajarannya apa, dan tanda tangan. Oke. Jadi ini bisa dicetak dalam bentuk print, bisa juga
laporannya ini kita dalam bentuk PDF, ya, PDF atau CSV, ya. Kalau mau praktis bisa juga PDF, ya. Kemudian kita down, ya, kita down. Maka kita akan mendapatkan data dalam bentuk format PDF dari santri kita yang hadir pada pembelajaran, ya, seperti itu. Jadi itu proses mulai dari awal. Jadi masuk menggunakan akun Google, mendaftar, kemudian masuk ke Google Form, dan dengan cara drag and drop pada layar utama, kemudian diedit pada sidebar sebelah kanan propertiesnya sesuai kebutuhan kita, kemudian kita bisa share. Setelah kita save, kita share ke peserta didik kita, mereka mengisi, maka akan ada report yang kita bisa ambil dan kita print atau kita download dalam bentuk format PDF. Itu tadi kelebihannya dibanding Google Form atau aplikasi lain. Model drag and drop yang memudahkan kita untuk membuat. Berikutnya lagi adalah ada tanda tangan sehingga menutup peluang mewakili siswa lain untuk hadir. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.